Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri waludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Faizin dan seluruh jajaran pengurusnya, yang terhormat Bapak Ibu Muspika, para pini sepuh, alim ulama, dan para ustadz, ustadah, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, masya Allah la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan semua yang hadir ini nantinya dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir nantinya semuanya dapat dimasukkan dalam surganya Allah SWT. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah ada acara seperti ini, yaitu khataman dan imtihan Al-Quran metode umi yang kedua seperti ini, apa yang ada pada diri jenengan, terutama para orang tua? Seneng nopo seneng? Seneng nopo seneng? Seneng sekali. Karena kalau sampai ada putra putri bisa khatam, apalagi hafid 30 juz, jenengan sudah ditunggu di surga nanti pakai mahkota. Allahumma amin. Jadi sak rugi-rugine menungso manusia kalau sampai tidak pernah membaca Al-Quran. Dan lebih hebat lagi dia menghafal Al-Quran, mentartil Al-Quran. Lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan hari ke-17. Turunnya Al-Quran itu di 17 Ramadan, nuzulul Quran. Ini Masya Allah. Cucu saya itu baru usia 6,5 tahun, alhamdulillah sudah hafal 22 juz. Dan memang saya kalah waktu itu dengan anak-anak saya. Memang belum ada waktu itu, zaman 90-an ini belum ada yang namanya hafal Al-Quran. Ini enggak. Sekarang kan sudah banyak sekolah-sekolah di mana-mana. Maka saya yakin insya Allah Indonesia 10 tahun lagi sudah berubah akhlaknya, ya, terutama di akhlak. Akhlak itu ya cerminan Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran itu sendiri. Makanya saya kalau udah ngelihat seperti ini tuh ya seneng, ya haru, ya dengan masa-masa dunia yang carut-marut gini masih ada orang tua atau pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang mensupport putri-putri, putra-putrinya untuk belajar Al-Quran. Ini menjadi luar biasa, langka. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan, putra putri ini harus dijaga betul. Dijaga dalam arti rohaninya, dijaga dalam arti jasmaninya. Jangan ngeser-ngeser, ini anak saya sudah hafal, hati-hati, tolong jangan. Cukup jenengan saja. Karena tidak sedikit yang nyerang secara rohani gara-gara putra putri jenengan hafal Al-Quran. Makanya saya setelah diberitahu guru kami Kiai Haji Yaulumuddin bahwa kalau ada putra putri hafal Al-Quran, ojo ditutu-tutuno dalam langkah difoto, di share, tolong jangan. Karena itu banyak yang akan nyerang. Maaf, ada yang sampai gila dan sebagainya. Makanya tolong dijaga betul. Caranya menjaga bagaimana? Menjaganya secara rohani, mau nggak mau Bapak Ibu harus nempel Allah. Harus nempel Allah. Karena hanya bersama Allah lah kita bisa apapun. Saya ulangi sekali lagi, karena hanya bersama Allah lah kita bisa apapun. Bisa lebih cerdas anak-anak kita, bisa lebih mumpuni anak-anak kita, bisa dijaga apapun. Karena memang Al-Quran ini memang unik. Tidak saja sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, tapi Al-Quran juga sekaligus menjaga manusia dari segala perbuatan apapun yang akan mengintimidasi manusia itu sendiri. Membersihkan rohaninya itu dengan Al-Quran. Jadi aneh kalau sampai ada umat Islam hari ini masih belum percaya tentang
mukjizat Al-Quran ini, kedahsyatan Al-Quran ini, maka monggo kembalilah segera kepada Al-Quran. Karena cukup jelas, Al-Baqarah cukup jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu benar adanya. Jenengan mau bicara apa? Teknik ada di Al-Quran. Rumah tangga ada di Al-Quran. Mau bicara tentang perairan, ekonomi, pertanian, semuanya ada di Al-Quran. Yang jadi masalah adalah bukan Al-Qurannya, manusianya. Sehingga tadi oleh ustadznya tadi dibilangin bahwa kalau sudah seperti ini jangan berhenti di sini, adik-adikku yang saya cintai. Di sini kalian bisa 2 juz, 3 juz atau berapa juz kalian hafal, terus tingkatkan terus untuk sampai dengan 30 juz. Setelah 30 juz jangan puas di hafalan itu. Mulai memahami, mulai mengerti apa itu Al-Quran, kandungannya ayat per ayat. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan pahalanya. Kalau membaca alif lam mim itu bukan satu pahala. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, itu dilipat gandakan, yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak aneh kalau di medsos itu ada one day one juice, one day one week one juice atau apapun namanya. Itu dalam rangka itu. Tidak saja murojaah tentang Al-Qur'an, tapi bagaimana Al-Qur'an itu menjadi pengejawantahan kehidupan sehari-hari. Itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya iman, itulah pentingnya amal. Karena Islam sendiri dihidupkan dengan 3 pilar ini. Kalau pilar iman, ilmu, amal jalan, selesai sudah urusan dunia, akhirat jaminannya. Tidak sedikit yang punya ilmu, tapi yo korupsi, yo mateni wong, berbuat negatif karena imannya yang goyah. Kalau orang sudah punya iman, ibu bapak yang dimulakan oleh Allah, maka mereka akan kembali pada Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Ambil satu aja, Allah Maha melihat, cukup. Bagaimana kita mau berbuat negatif dengan Allah Maha melihat? Mau dekat di gunung, Allah tahu. Mau negatif di mana? Ini pemahaman yang luar biasa. Kalau kita bisa, maka insya Allah tidak saja orang tua sebagai penerus daripada Rasulullah SAW, namun putra putri kita akan menjadi luar biasa. Saya pernah nulis dalam suatu artikel, kalau keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ternyata taruhannya cuman di 2 wanita. Siapa itu? Ibunya dari suami dan ibunya dari istri dan istrinya. Sudah taruhannya cuman itu. Kalau 2 wanita ini sudah ahli ibadah, seneng di sajadah, seneng ngaji, insya Allah dah urusan suami anak katut. Tapi kalau 2 wanita ini sudah bocor halus, agama nyembret, jangan harap putra putri jenengan. Tapi bagaimana saya sudah melakukan begini, tapi anak saya kok uangnya ketanda gini-gini. Sudah, kalau ada anak seperti itu, ucapkan pertama alhamdulillah. Kenapa? Masih ada yang nggak beres di antara jenengan. Mungkin hartanya, maaf, mungkin perilaku bapaknya, perilaku ibunya. Disabarin aja. Al-Baqarah 155. Sungguh aku akan beri kalian semua cobaan yang kalian tidak suka. Kalau kita diberi cobaan kan nggak suka. Ada bencana, meletus, anak nakal, atau apapun lah namanya. Padahal itu ayat luar biasa. Kalau kita ingin agar itu menjadi besar efeknya kepada diri kita, lanjutkan ayat itu. Sungguh aku akan beri kalian semua cobaan yang kalian gak suka. Ternyata itu berita gembira buat yang sabar. Di situ kuncinya. Di situ kuncinya. Orang tua hari ini, waduh, apalagi sekolah online, semua pegang HP, pegang laptop. Ini memang berat untuk orang tua. Guru dosennya juga berat, gak mudah. Tapi seberat apapun Bapak Ibu, kalau jangan kembali pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Al-Baqarah 156, semua datang dari Allah, balik nonang Allah. Selesai sudah. La tahzan inna huwa ma'ana. Gak usah bersedih Bapak Ibu,
karena Allah bersama kita. Di sini iman, di sini iman. Kalau sudah iman goyah, waduh repot sudah. Kita nggak punya pegangan. Padahal kita punya Allah, padahal kita punya petunjuk namanya Al-Quran. Tinggal prakteknya udah. Cuman itu aja udah nggak ada. Nah kalau bapak-bapaknya, suami-suaminya, ada surat yang seneng sekali, jenengan mungkin pernah dengar itu. Ku anfusakum walikun nar. Apa itu? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya seorang suami, bapak, ojo enteng-enteng. Pertama mengambil alih dari bapaknya istri. Begitu ijab kabul mengambil alih bahwa itu haknya ke saya bapak, kan begitu kalau ijab kabul itu. Ya. Artinya apa? Di sini peranan suami mencari harta yang halal, memotivasi putra-putrinya, kehidupannya dibuat kehidupan yang sakinah mawaddah. Itu tugas suami. Kalau sudah istrinya seperti itu, ibunya seperti, suaminya seperti itu, gak salah kalau putra-putri seperti ini. Gak salah. Mari saya ambil cerita Imam Syafi'i. Mungkin jenengan ada yang pernah dengar bagaimana bapaknya Imam Syafi'i. Bapaknya Imam Syafi'i ini, kita tahu Imam Syafi'i itu semua tahu 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Mari kita lihat perjalanannya. Bapaknya Imam Syafi'i suatu saat di sungai, itu ada buah kentir, tahu kentir nggak? Diambil sama bapaknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belum lahir waktu itu. Terus didahar. Setelah didahar oleh bapaknya, calon bapaknya Imam Syafi'i, tahu-tahu kepikiran Imam Syafi'i, iki belum halal kok tak maem. Apa yang dilakukan oleh calon bapaknya Imam Syafi'i ini? Akhirnya menelusuri sungai sampai ketemu pohon buah tadi. Ditungguin pohon itu, ingin tahu siapa yang punya. Allah. Akhirnya singkat cerita ketemu yang punya. Bilangnya begini, wahai bapak tua, saya telah memakan buah punya bapak, tapi belum izin. Apakah bapak bisa memaafkan saya? Saya potong ceritanya, enak aja maaf. Ada 2 yang harus kamu lakukan. Pertama, kerja dengan saya. Kedua, harus menikahi anak saya. Kerja aman kata calon bapaknya. Terus kalau saya mohon maaf, putri jenengan bagaimana? Putri saya itu tuli, buta, bisu. Wis kadung ngomong iya, gak diterusno iya. Itu nanti calon ibunya Imam Syafi'i. Bingung ini. Ditolak sudah bilang iya supaya dapat minta. Akhirnya oke, setuju. Begitu setuju dinikahkan ibu bapak, calon bapaknya dengan calon ibunya Imam Syafi'i. Begitu nikah, akad selesai, masuk kamar. Maaf, cantiknya luar biasa. Kaget calon bapaknya Imam Syafi'i. Pertama kaget, loh dek, katanya kamu buta. Iki iso ndelok. Betul suamiku, saya memang buta karena saya tidak pernah melihat kecuali Al-Quran dan hadis. Oh, loh katanya sampean tuli. Lah ini kok ternyata bisa mendengarin. Betul suamiku, saya ini memang tuli karena memang saya tidak pernah mendengarkan kecuali syair-syair Al-Quran dan pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini luar biasa. Yang terakhir katanya sampean bisu. Lah ini iso ngomong gini gimana? Betul suamiku, saya ikuti apa petunjuk dari abi saya, dan itu adalah cara Rasulullah SAW. Nek gak iso ngomong apik dan bener lebih bagus, sakjane yo cerdas. Engkok mari mulai pengajian ngene kok ono engko. Ono sing ngrasani sandal, ono sing ngrasani jilbab. Sampeyan mau jejer sapa? Jejer Bu Tuti. Lah ya Bu Tuti iku ayu tapi jilbabe karo klambine gak matching. Lah opo jenengan mari ngaji kok bahas jilbab sih, Bu. Sing bapak nggih ngoten, sampeyan jejer sapa? Jejer karo bejo. Lah bejo iku kok tambah luwemu ngono coba. Lambene ya Allah. Monggo Bapak Ibu kalau jenengan mau selamat, ini yang dikatakan Imam Ghazali. Puasa itu ada 3 poin. Puasa orang umum, puasa yang tidak makan tidak minum. Saya jamin jenengan semua sudah
terlatih mulai umur 7 tahun mungkin. Cucu saya yang tadi aja sudah bisa puasa sampai maghrib. Kenapa tidak naik satu strip? Menurut Imam Ghazali, puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Puasanya mulai panca indera. Seperti tadi calon ibunya Imam Syafi'i, nggak mendengarkan kecuali yang memang harus didengarkan, tidak melihat kecuali yang memang layak dilihat, tidak berbicara kecuali memang bermanfaat. Allah, pantas begitu lahir Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau bulan Ramadan ini Imam Syafi'i itu minimum 20 kali khatam Al-Quran, minimum. Jenengan minimum berapa kali? Yang sudah khatam Al-Quran angkat tangan. Alhamdulillah, ternyata banyak belum hafal, banyak belum hafal. Artinya begini loh Bapak Ibu, kembalinya memang di situ kuncinya. Kalau kita kembali pada tatanan Allah, sudahlah, gak ada yang namanya sulit itu. Walaupun mungkin maaf ekonomi hari ini hancur-hancuran, tapi hati jenengan tentrem. Apalagi dengan wirid sambil goreng tempe, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu enak. Tapi nek jenengan karo goreng tempe karo ngamuk-ngamuk, bapakmu gak mulih-mulih. Pertama tempe gosong, hati jenengan gak akan tentrem, merongkol gak karu-karuan. Nggih napa mboten? Makanya ini harus kita lawan hati ini. Mumpung ini Ramadan, mumpung masih hari ke-17, masih ada sisa 13. Di situ masih ada kemungkinan Lailatul Qadar. Ayo rohani ditoto bareng-bareng. Kalau rohani masing-masing rumah tangga sudah tertata seperti ini bareng-bareng, tidak saja menciptakan putra-putri yang soleh-soleha, namun Wonosalam akan dibarokai oleh Allah. Tidak saja Wonosalam, seluruh kabupaten sini, gak di kabupaten Indonesia kena. Tapi nek masyarakat sik molimo, iso ojo ndagel jenengan gak ono bencana. Ndak usah kaget. Ya memang kesalahannya pada diri kita sendiri. Makanya momen-momen seperti ini harus dijadikan momen untuk perbaikan diri. Plus mumpung kita masih Ramadan, tarbiyahnya 1 bulan ini. Ya monggo ditanya sendiri kita sendiri-sendiri. Apakah sudah pakai puasa panca indera belum? Khusus katanya Imam Ghazali. Mau hebat lagi, puasa khususnya khusus. Puasa hati. Iri, dengki, dendam, hasad, semua sudah dibuang semua. Kalau sudah 1 bulan jenengan bisa melakukan seperti itu, maka insya Allah 11 bulan katut. Tapi kalau tarbiyah ini gagal, ya sudah, mau ngomong apa tentang Indonesia, tentang Islam, tentang masyarakat, ya gagal. Makanya alhamdulillah tahun-tahun terakhir ini sekolah-sekolah tahfidz sudah mulai banyak bermunculan, pondok-pondok tahfidz sudah mulai banyak bermunculan, sekolah-sekolah sudah ada pembelajaran dengan UMI atau metode yang lain apa itu, alhamdulillah betul. Karena ini akan merubah tatanan kehidupan Indonesia. Al-Quran tidak saja merubah rohani, tapi Al-Quran juga akan merubah tatanan kehidupan. Percaya apa mboten? Percaya apa mboten? Kalau percaya, tolong ditingkatkan Bapak Ibu. Tidak sekedar hafal, monggo difahami, dimengerti, diamalkan, sehingga iman, ilmu, amal sudah jadi sakupan. Saya pernah ditanya orang, loh itu orang itu sholat kok nyolongan, orang itu sholat kok korupsi. Bukan salah sholatnya, karena dari dirinya belum paham ilmu sholat itu apa. Sama dengan puasa begini kok lemu-lemu, gak solo poso nih. Coba kalau tes jenengan, sebelum puasa dahar itu berapa kali? 3, cerdas, 3. Puasa berapa kali daharnya? 2. Fakta mboten Bu. 3 jadi 5. Loh kok 5? Iya, cau, kacang hijau, kolak. Iki poso tak balas dendam, weteng tak kadut. Ini lihat lemu-lemu. Iki poso tak poso. Ngapunten panjenengan supaya lemu Ibu. Kalau jenengan bener Bu, puasa 3 jadi 2, siji kek wong. Mestinya begitu. Itulah sedekah.
Mau tahu ayatnya? Ada, Al-Imran 134. Ciri-ciri orang bertakwa itu 3 poin. Menurut Al-Imran 134, Al-Quran lagi, firman Allah lagi. Jenengan kalau mau selamat ikuti aja aturan Allah dan Rasulullah. Sudah selesai sudah. Apa itu Al-Imran 134? Loman, ciri orang bertakwa, loman, tahan marah, memaafkan. Makanya kenapa sebelum Ramadan minta maaf, itu supaya jenengan memaafkan. Rasulullah SAW sebelum sehari, tiap hari selalu memaaf, tidak nunggu orang lain minta maaf. Kalau jenengan mau cek Al-Quran dan hadis, minta maaf dengan memaafkan, mana yang muncul sering? Memaafkan. Minta maaf hampir gak ketemu saya. Berarti kunci memaafkan ini luar biasa. Kita urut dulu dari loman. Loman itu suka memberi bunda, bapak. Memberi apa? 3. Ilmu, harta, hati. Ilmu, Allah ya Rabb. Jenengan sudah ngerti ilmu sejak SD. Gini mboten. Tinggal amal. Contoh, anak masuk kamar mandi pakai kaki kiri atau kaki kanan. Oh, pinter. Nek ono anak mlebu pakai kaki kanan, mbok yo di stop, nak. Rasulullah ngajari kaki kiri mlebu, metu nih kaki kanan. Itu sudah ilmu. Kate nang pasar kok anak rek cilik nggawa panganan tangan kiri. Tolong mandek bunda, bapak. Nak, tangan kiri itu enggak boleh sama orang jelek, tangan kanan, kecuali kidal. Itu sudah ilmu. Masya Allah. Kalau ada suami ngamuan, pak tak kompres pak. Rasulullah itu nggak pernah ngamuan, apalagi Ramadan. Mau tukaran aja sudah nggak boleh sama Rasulullah. Jangan bertengkar, ini Ramadan. Suami sing marah-marah, ambil kompres pak, ketok sampean untuk stres. Ben nggak ngamuan. Ojo suami ngamuk jenengan melok ngamuk akhir buyar kabeh. Iki jenenge padha dene. Nek siji ngamuk sijine kudu, nek siji api sijine air. Ngamuk sijine sabar, itu baru connect. Baru keluarga itu akan terbentuk. Nek ngamuk ketemu ngamuk sudah buyar. Jadi gitu caranya Bu. Ini makanya berikan ilmu, berikan. Yang kedua harta. Coba jenengan saya tanya, harta jenengan mana? Yang dimakan entek. Yang jenengan dahari loh. Mbuh mongan kolak, mbuh kacang ijo, mbuh ayam, isu-isu ilang wis. Sing didahar entek. Yang disimpan belum ngaruan milik jenengan. Kalau tidak punya putra-putri soleh-soleha, wonten boten geger perkara warisan. Tidak sedikit. Ciptakan itu anak-anak soleh-soleh sehingga nanti begitu ditinggal jenengan semua tidak saja mendoakan pembagian warisan jelas, ini akan menolong jenengan nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Yang didahar entek, sing disimpen durung karuan. Kalau begitu mana punya jenengan? Sing dikekno uang. Makanya monggo bunda, terutama saya ingatkan, lemari tolong dibongkar bunda, jilbab sampai 50 laopo. Pak, jenengan nanti perso istri jenengan pakai jilbab pitu, Pak. Gak tahu toh, Pak. Kalau nggak pernah, mbok yo dibongkar tuh bunda, kakean 50. Sepatu ono rolas. Mukena ono 17. Sing bapak yang ngono sarung ono 18 ditumpuk, celana ono 17. Padahal gak tahu gawe celana pitu, nggak pernah. Artinya begini bunda bapak, kalau ini Ramadan sudah datang, ajari diri kita untuk segera nyeneng wong, gatekno wong, orang glakno wong. Itu penting. Wong wong nyeneng wong, gatekno orang glakno. Itu luar biasa. Itu ajaran Kiai Haji Yaulumuddin. Guru kami juga gurunya Ustadz Faizin. Jadi ya apa carane nyeneng wong, nguwongno wong, nyeneng wong, gatekno wong, orang glakno wong. Masya, itu akhlak Rasulullah semua. Jenengan pirsa di depan Rasulullah ada orang buta yang selalu mencaci Rasulullah. Diapakan oleh Rasulullah? Gak dipenggal lehernya, enggak. Padahal per detik mencaci Rasulullah. Diapakan sama Rasulullah? Disuapin, didulang. Kapan kebongkarnya? Saat Rasulullah meninggal. Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Aisyah, putrinya dan sekaligus istri Rasulullah, apa yang belum saya lakukan? Ada bi, kata Aisyah. Apa?
Tuh di depan itu ada orang buta, orang Yahudi yang mencaci maki terus kepada Rasul, tapi Rasulullah memberi makan. Baik, kalau gitu mulai besok saya beri makan. Apa yang terjadi Bunda? Begitu memberi makan dengan sendok, ditampel sama orang buta ini. Bilangnya begini, kamu bukan yang biasanya. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Kenapa menangis? Lalu bagaimana cara Rasulullah menyuapinya? Ternyata tahu kalau ini sepuh, Rasulullah menyuapinya itu dikunyah dulu, dilembutkan, baru disuapi. Allah ya Rabb. Padahal tiap detik mencaci Rasulullah. Kira-kira nek jenengan di lokno tonggo gitu, kira-kira tonggone dia ngontenaken apa dikepruk mawon. Ini loh Rasulullah. Ayo, tidak sekedar menghafalkan Al-Quran, ayo dipraktekkan. Bagaimana nguwong wong, nyeneng wong, gatek wong, orang gelak wong. Kalau bisa, ya itulah yang dikatakan akhlakul karimah. Coba saya cek lagi jenengan. 13 tahun Rasulullah dakwanya pakai iman atau pakai apa? 13 tahun. Akhlak sampai terkenal apa Rasulullah di sana? Jujur, dapat dipercaya, ngomong sama nek dodolan, masya Allah. Dari Mekah ke Syam itu jauh banget. Kalau sampai Syam itu bilangnya ini dari Siti Khadijah harganya begini, terserah Bapak Ibu mau beli berapa. Allah, itu Rasulullah. Bagaimana dengan jenengan? Nah ini sudah berarti mengamalkan, imannya kena, ilmunya kena, amalnya kena. Itu baru jenengan Islam yang kafah. Kalau sudah Islam kafah, janji Allah sudah kena. Baik di Al-Imran 133, baik di banyak surat yang lain, bahwa janji Allah itu benar adanya. Sopo sing gelem praktek ibadah sesuai anjuranku, maka surga jaminannya. Ujung-ujungnya kan begitu Bunda, Bapak. Kita inginnya surga. Maka dari itu kembali, kalau kita mau ini, ayo ditata diri kita. Pertama ditata bagaimana kita sering memberi ilmu, memberi harta. Dan kalau tidak punya ilmu, katakanlah tidak punya harta, ya sudahlah Bunda, Bapak, berikan hatimu. Ya. Contoh memberikan hati apa? Ono petik tonggo lewat melebu, wis gak usah dianum watu, gak usah digetak mau. Kadang-kadang kita kalau di kampung kan gitu, pitik tonggo diwantem watu mati. Wis gak tau ngekek panganan. Ya. Contoh memberikan hati itu apa? Misalkan jenengan senyum aja sodako. Jenengan dek ketemu sapa-sapa di jalan atau senyum no pembuatan, itu sodako. Jalan ada duri ada apa, ambil, itu sodako. Gak iso ngekek gede tuku sandal di masjid, setiap orang wudhu pakai sandal, itu sodako yang mengalir. Belum bisa baca Al-Quran, ya tuku Al-Quran, dekek pondok. Setiap ada anak pondok membaca itu jenengan sudah dapat mengalir. Allah ya Rabb. Makanya kenapa kalau di Mekah Madinah itu ada orang jualan itu terus ditaruh di dalam Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Artinya apa? Itu maknanya kita sodako yang akan mengalir terus. Sehingga orang meninggal pun seandainya suruh hidup, permintaannya apa? Orang meninggal kalau bisa hidup lagi, permintaannya apa? Cuman satu kepada Allah, izinkan saya hidup agar saya bisa sodakoh. Ayo Bunda, Bapak, jangan sampai tidak sodakoh, apalagi ini bulan Ramadan. Infak sodakoh jos, tidak hanya zakat fitrah, zakat malnya ditokno kabeh, masya Allah. Sudahlah, itu jangan menjadi pundi-pundi. Anggap ini Ramadan terakhir Bunda, Bapak. Jangan sombong kita, 5 menit lagi kita gak ada yang jamin jenengan masih hidup. Boro-boro tahun 22. Kalau seperti itu, maka mari bareng-bareng mengoptimalkan ibadah. Mumpung masih ada 13 hari. Mumpung di situ melur sabda Nabi Muhammad SAW, ada 10 hari konon itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau jenengan buka surat Al-Qadar 1 sampai 5, di situ ada, kalau kita dapat Lailatul Qadar maka akan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau itu dipakai kalkulasi matematika itu kurang lebih 83. Lebih baik daripada 83 tahun. Di sini kunci kenapa umat Nabi Muhammad itu pendek. Ternyata ada rahasia namanya Lailatul Qadar. Kebayang Bunda Bapak, kalau tiap tahun jenengan dapat Lailatul Qadar, berarti ibadah saat itu jenengan dilipat gandakan berapa? Lebih dari 83 tahun. Nah itu 5 berapa tahun sudah?
Ini rahasia-rahasia kadang-kadang kita abaikan. Malah nonton TV, nonton HP itu, ayo dirubah. Pak Jupri, tapi tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Masjid sudah mulai banyak dibuka. Mau nggak itikaf di masjid? Tentu prokes ya, jaga kesehatan seperti ini. Insya Allah kalau kita bisa seperti itu, tidak saja menciptakan anak putra putri soleh soleha, juga menjaga keluarga dari intimidasi yang negatif, jenengan malah tumbuh kembang dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka berarti lingkungan juga jenengan jaga, maka seluruh areal ini yang jenengan jaga, maka cepat insya Allah Indonesia juga akan lebih baik. Allahumma amin. Tapi kalau itu tatanan jenengan rusak sendiri, maka saya nggak akan cerita lebih dari itu. Kenapa? Sudah terbukti hari ini kayak apa? Carut marutnya dunia, termasuk Indonesia. Tidak usah menyalahkan, mari kita salahkan diri sendiri, perbaiki diri sendiri dari yang kecil sampai yang paling besar. Istiqomahkan. Karena Rasulullah SAW itu suka, Allah juga suka yang istiqomah. Titik, tapi istiqomah hebat. Kalau yang wajib jelas, gak usah dibahas. Sekarang tinggal yang sunnah. Yang sunnah itu banyak Bapak Ibu. Jangan tinggalkan semua. Jadi kan sakitnya wirid, yaudah wirid diperbanyak. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu perbanyak sudah di bulan Ramadan. Syahadat, minta ampun, surga, jauhkan dari api neraka. Kata apa maneh? Iso ngaji digetno. Iso nambah salat sunah, getno salat sunah. Duha, tahajud, terus. Iso sedekah rutin 1000 lebih baik daripada kaya tapi medit atau miskin medit. Ini ayo biasakan. Oh kalau gitu ibadah dipaksa, betul. Ibadah itu awalnya dipaksa. Coba jenengan saya tanya sekarang. A, B sama-sama mau renang. Tolong dijawabin. Yang A saya kasih buku renang 10 buku. Yang B saya taruh di tepi kolam tak tendang. Pertanyaan saya, mana yang akan bisa renang dulu? Saya ulang konsentrasi, kata mikir masak gitu. Yang A saya kasih buku renang 10. Belum pernah ketemu kolam renang. Yang B saya taruh tepi kolam, saya tendang. Pertanyaan saya, mana yang pertama atau yang bisa renang? Yang B berarti kudu dipeksa. Tahajud berat 2/3 malam, tuku beker 10. Dekek jam 12, jam 1 terus gitu. Kalau beker 10 saya gak tangi, gua ning got ngelak tangi. Pertanyaan saya, kalau sudah 10 hari atau 7 hari sudah di repeat selesai, ulang latih dengan beker itu, kira-kira hari ke-11 perlu beker napa mboten? Enggak perlu. Salat berat, tapi karena sejak kecil dilatih, nek gak sholat gak enak hari ini. Itu namanya dipaksa sampai muncul ikhlas. Adik-adik ini coba tanya itu, murojaahnya berapa ayat, berapa ini, itu terus. Makanya saya kalau ditanya mahasiswa atau orang-orang bisnis atau orang-orang apa, bagaimana cara profesional? Cara profesional cuma 2, repeatedly exercise, ulang latih, udah cerdasnya dengan. Ini kalau ada adik terserah mau SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi. Kalau mau hebat, ulang latih, wis cerdas. Apa mana didorong oleh akidah yang kuat, didorong ibu-ibu berdoa, Allah jadi sudah. Wis gak tahu ngulang, gak tahu ngelatih, kata ento A, gak bisa. Yang hafal Al-Quran seperti ini pun itu ngulang latihnya berapa kali. Makanya kalau ada guru ngaji, kok ada murid santrinya kok plegu gak sepiro, plegaknya ini. Itu pahalanya masya apa meneh ngajari di Ramadan alif open piro ini. Gara-gara cerita begini, setelah Ramadan ada ibu-ibu telepon, alhamdulillah Pak Jupri, saya di Ramadan banyak membaca Al-Quran. Emang sudah berapa kali khatam Bu? Enggak, cuman alif lamin. Oh ngeladrah ini, walaupun bener. Ya bukan begitu, masa orang tahu alif lamin Bu? Ayo kita tata diri kita tata keluarga kita tata lingkungan kita. Kalau sudah kembali, itu yang dikatakan Islam itu adalah rahmatan lil alamin.
bukan perusak. Tidak ada Islam radikal, gak ada Islam teroris itu. Gak pernah muncul. Rasulullah gak pernah ngajari gitu. Kalau toh misalkan ada oknum, itu oknum yang bukan, makanya iman, ilmu, amal kudu ngerti dhisik. Kalau itu bisa, Masya Allah. Percaya sama saya, kalau semua keluarga sudah kembali pada Al-Quran, faham, mengerti, praktek Al-Quran, insya Allah Indonesia dengan cepat akan berubah. Saya yakin 5-10 tahun sudah berubah nanti dengan putra putri jenengan yang luar biasa ini. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, karena saya lihat sudah mulai banyak melihat jam, perasaan saya. Delok jamnya benar-benar ngusir. Ustaz Faizin balik-balik tak delok ndelok jam. Iki sakjane jam piro jatahe. Baik. Yang penting Bunda, Bapak adalah bukan panjangnya ceramah, jenengan faham ceramah, lalu jenengan kembali pada Al-Qur'an. Apa? Sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa asoina. Saya dengar, saya paham, praktek, masuk titik. Terus tingkatkan. Dikit jadi bukit. Ayo ulang latih. Insya Allah ibadahnya kan menjadi luar biasa. Semoga semuanya ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga putra putri jenengan, suami, istri, putra jenengan semuanya disoleh-soleha. Semoga rezeki jenengan ditambah oleh Allah dan penuh dengan barokahnya Allah. Semoga yang belum ketemu jodohnya, Ramadan ini ketemu jodohnya. Semoga yang masih banyak hutangnya segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok paling banter? Ustaz Faizin akeh utang ya ta? Semoga semuanya dari kita ini terus istiqomah ibadah kepada Allah dengan hanya berharap mencari ridho Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami, salat kami, puasa kami, zikir kami, membaca Al-Qur'an kami, atau apapun ya Allah. Kami ini sangat-sangat dolim. Kami ini sangat-sangat manusia yang tidak tahu diri. Untuk itu ampuni kami ya Allah. Karena hanya Engkau ya Allah yang akan bisa mengampuni, dan hanya Engkau ya Allah bisa menghapus seluruh dosa kami. Sebesar apapun dosa kami, Engkau pasti menghapus dosa ini. Asal kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Bapak Ibu, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Zulfa Ilham Al-Awal. Ananda Sadida Mahfud. Ananda Ditya Putra Effendi. Ananda Muhammad Nur Rizki. Ananda Muhammad Radia Bagus Fahreza. Ananda Mirza Al-Ghifari. Ananda Abid Zudi.
Ananda Akbar Muhammad Hibatullah. Ananda Muhammad Kamil. Ananda Habib Kurniawansa. Ananda Lanang Ezar Pratama Wiguna. Ananda Falih Nur Ali Fansyah. Ananda Muhammad Fahri Aminullah. Ananda Tristan Andrean. Ananda Feza Sabila Amelia. Ananda Eka Ulfa Latifa. Ananda Humairah Iza. Ananda Alifa Rizky Ramadhani. Ananda Santi Melianu Azhara. Ananda Kasya Olivia. Ananda Kailia Hoirunisa. Ananda Alexa Fiorasta Aurelia.
Ananda Siti Nur Anissa. Ananda Arina Mayang Fauna. Ananda Mila Kamalia. Ananda Hanania Kamila Mahfudho. Ananda Zahra Anissa Aprilia. Ananda Nadia Firnanda. Ananda Alvinia Nur Fadila. Penyerahan hadiah tartil dan tahfidz terbaik. Untuk tartil terbaik, terbaik 3 diberikan kepada Ananda Tristan Andrean. Terbaik 2 diberikan kepada Ananda Alifa Rizky Ramadhani. Tartil terbaik 1 diberikan kepada Ananda Santi Mailanu Az-Zahra. Kepada Abah Mumfaizin dimohon untuk menyerahkan hadiah. Untuk tahfidz terbaik,
Tahfidz terbaik 3 diberikan kepada Ananda Sadidam Mahfud. Tahfidz terbaik 2 diberikan kepada Ananda Hanania Kamalia. Tahfidz terbaik 1 diberikan kepada Ananda Alvinia Nurfadila. Kepada Bapak Haris Aminuddin SSTP dipersilahkan untuk menyerahkan hadiah. Inilah ustazah-ustazah yang mendampingi anak-anak kita sampai bisa wisuda di hataman dan imtihan metode Umi kedua kali ini. Terima kasih ustazah-ustazah, semangat untuk mendampingi anak-anak kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama berdoa, para ustadz-ustadzah dan tamu sekalian. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang menjadi penegak sholat, anak-anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua bangsa dan negara ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
be cool, saying yes to everything. He's lost and down. All he cares about is to find a way of fitting in. Don't ever forget to love. Keep loving who you are. Don't ever forget you shine, shining like a star. There's something so perfect, courage in everyone. So don't ever let yourself stop loving who you are. She stood by her mirror. She's wondering how to fix her scarf, filled up with the fear of people staring